beda 1 menit. Kalau di sini berarti udah pagi. Puji Tuhan. Kita berkumpul kembali, kita bersyukur karena kita percaya di tengah-tengah pandemik ini kita tetap setia, tetap tekun, kita tetap rukun, tetap mengandalkan Tuhan, mengharapkan firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi sepanjang perjalanan hidup kita. Di firman-Nya di 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya firman-Mu ini berkuasa ketika kita melakukan firman ini, kita menjadi terang dan garam dan menuntun perjalanan kita, kehidupan kita ke arah yang benar. Kita mulai dengan Yohanes 14 ayat 26. Tadi kita barusan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus yang menjamah, melawat dan memberikan kelegaan atas kita. Teman-teman ngerasain nggak? Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menolong. Kita hadirkan di tempat kita masing-masing. Kita hadirkan dengan segenap hati kita memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam kitab Yohanes 14:26. Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita merasakan hadirat Roh Kudus ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Roh Kudus adalah menghibur, Roh Kudus yang menolong kita, yang memberikan kelegaan, yang diutus oleh Bapa, dan Dia yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita segala apa yang dikatakan dalam firman-firman-Nya. Mungkin pada saat ini, ketika pandemik ini, banyak sekali orang-orang kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berharap, bertekun di dalam firman-Nya, Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang mengajarkan selalu, dan Roh Kudus juga memberikan kedamaian dan damai sejahtera. Kita bersyukur. Kita lihat di Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yes, amin. Jadi kita percaya, mungkin di saat-saat begini, di dunia ini banyak sekali kehilangan damai sejahtera. Tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan mengingatkan kita dalam firman-Nya, bahwa kita mempunyai damai sejahtera, sukacitanya tidak pernah habis. Tidak pernah habis sepanjang musim kehidupan kita. Dan tidak dikatakan damai sukacita kalau punya harta berlimpah, kalau punya Kang Tao, kalau punya popularitas dan juga terkenal dan juga ataupun jabatan yang tinggi, bukan. Tapi hanya dengan memperhatikan firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, Tuhan itu menggenapi. Pertama, kita percaya Tuhan akan menggenapi janji ini. Dan juga kedua, Tuhan akan menyanggupkan janji ini. Ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan, damai sejahteranya tidak pernah habis, seperti sungai yang tidak pernah kering.
dan juga gelombang kebahagiaannya yang tidak pernah berhenti. Saya percaya, saya dan teman-teman ketika bertekun dan bayar harga untuk Tuhan di malam, di tengah-tengah orang tertidur lelap, kita mau untuk Tuhan, janji ini akan dipenuhi, akan diberi sama Tuhan yang luar biasa. Akan digenapi dan juga akan dimampukan kita. Firman Tuhan di kitab Roma, surat Paulus mengatakan di jemaatnya di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yes. Amin. 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 Jadi kita percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jikalau Anda, saya memperhatikan firman Tuhan, maka timbul iman. Bertumbuh, kita iman tumbuh dengan kuat, kokoh. Maka tiba-tiba sudut pandang ataupun cara berpikir kita, diubahkan. Mata rohani kita, mata iman kita dibukakan dengan berpikiran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Cara melihat dan terhadap masalah ataupun tantangan menjadi berbeda. Mungkin saya percaya juga teman-teman, mungkin masih pada saat ini masalah tetap ada, tantangan masih ada. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika firman ini berkata, maka iman itu timbul. Maka iman itu tumbuh. Kalau kita memandang dengan cara pandang dan mata iman kita kepada firman Tuhan ini, kita bertumbuh. Saya belakangan ini ada beban di dalam usaha. Kemarin yang ketika masih tetap sama di perusahaan customer ini, di mana ada yang saya merasa tidak diadili, tidak adil. Jadi yaitu dengan angkutan-angkutan yang begitu bersaing, angkutan-angkutan yang begitu luar biasa. Sekarang juga orderan-orderannya pun bersaing. Saya merasa ada ketidakadilan dalam diri orang dalam atau karyawan dalam perusahaan itu, yang dimana saya melayaninya. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, ketika saya berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melalui antrian, contoh antrian nih, antrian kan namanya angkutan itu ada antrian untuk muat. Hari pertama itu dia kasih angkutan kami 3, lalu angkutan saingan kami itu 6. Oke, saya terima. Lalu kedua tidak ada. Lalu ketiga, saya tidak balas hal itu dengan memperkatakan yang tidak benar terhadap mereka. Saya berserah, saya berdoa, biarlah cara Tuhan saja yang bekerja untuk mereka. Biarlah ketika kami berdoa, kami berdiam, maka Tuhan berperang untuk kami. Pas malamnya, puji Tuhan, mendadak muatan terus
dikasih ke angkutan kita. Luar biasa itu. Luar biasa di mana Tuhan bekerja ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan memenuhi janjinya. Dan Tuhan menjanggupkan kita mengandalkan Tuhan. Kita harus melihat masalah dan tantangan itu dengan cara yang berbeda. Karena anak-anak Tuhan memiliki perbedaan. Di saat-saat ini, kita memiliki perbedaan. Apalagi yang bertekun setia di dalam DSC malam ini, pagi ini.